Halo Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Semangat membaca Alkitab hari ini. Siapa yang semangat saudara? Tentunya anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Selamat datang saudara di program acara membaca Alkitab setiap hari. Di mana program ini kita akan membaca Alkitab dari Kejadian, kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu secara berurutan, dan program ini berjalan setiap hari. Mari saudara-saudara yang mau membaca Alkitab bersama, silakan gabung di sini. Kami membuka tangan kami untuk semua saudara-saudara yang hari ini baru melihat tayangan ini. Saudara dipilih Tuhan untuk kembali membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan. Amin. Saudara, hari ini hari yang Tuhan berkati, kita bersuka cita di mana hari ini kita sudah memasuki di kitab Kejadian pasalnya yang ke-44, dan kita akan baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-34 hari ini. Mari buat semua saudara yang sudah siap dengan Alkitab saudara, sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama, kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan serta doa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari buat saudara yang tahu pujian ini kita nyanyi bersama. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku
bersyukur Tuhan sudah baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menjaga kami, menuntun, memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami bersyukur. Terima kasih, mari bersyukur bahwa Engkau Tuhan sudah baik bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur siang ini Bapa, karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bisa kembali bertemu dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, sehat dan sungguh diberkati, semua karena Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Ketika Engkau masih membangunkan kami pagi tadi, memberikan kami berkat sampai siang ini. Kami mau memberikan waktu sejenak, membuka surat kasih-Mu, di mana kami ingin baca firman Tuhan di Alkitab. Berkati kami semua Tuhan, baik yang mendengar firman ini maupun yang membaca. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan, tidak ada satupun yang terlewati. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan, memberikan kami hati dan pikiran yang tunduk di bawah firman Tuhan, membuka setiap pemikiran kami Tuhan, yang benar-benar secara manusia kami tidak sanggup memikirkan segala firman Tuhan yang kami baca, tetapi terima kasih kami diberikan Roh Kudus yang akan selalu menuntun, memberkati, membuka pemikiran kami, memberi pemahaman dan pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Berkati setiap kami. Berilah kami nasihat lewat firman-Mu siang ini. Berbicaralah bagi setiap kami secara pribadi. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersemangat membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata, saudara, langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Mari kita akan terus membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kita akan semakin dikuatkan dan semakin bertumbuh untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita akan membuka Kejadian pasal 44, saudara. 44 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-34. Di sana ada dua perikop. Yang pertama, piala Yusuf hilang dan didapati, dan yang kedua, Yehuda membela Benyamin. Mari membuka Alkitab saudara, dan buat saudara yang belum bisa membaca Alkitab, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan ini sampai selesai. Piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat?
Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ayat yang ke-6. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung ini telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Elohim telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuanku kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Ayat yang ke-17. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Perikop selanjutnya, Yehuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Ayat yang ketiga, 27. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku.
Dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ayat yang ke-34. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini di Kejadian pasalnya yang ke-44 ayat 1 sampai 34. Berbahagialah kita semua yang bisa mendengar firman Tuhan hari ini, dan kami berdoa firman yang kita dengar kita akan simpan dalam hati dan menjadi berkat berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kabar baik bahwa besok hari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-45. Masih bercerita tentang Yusuf, saudara. Mari sama-sama kami mengundang kembali besok hari kita bisa bergabung dan bisa bersama-sama membaca Alkitab kembali. Saudara, terima kasih kami ucapkan buat semua saudara-saudara seiman, siapapun saudara yang sudah berinteraksi dengan kami, yang sudah subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ajaklah saudara-saudara yang lain, teman-teman saudara, keluarga saudara, untuk bersama-sama membaca Alkitab setiap hari. Kami berdoa saudara, biarlah kasih anugerah Tuhan menyertai saudara. Dan apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita rasakan, seberapa berat kesulitan yang kita hadapi, percaya kita punya Bapa yang maha pengasih, maha penyayang, dan dia hidup saudara, dia melihat saudara dan sungguh mengasihi saudara. Saudara akan diberikan kemenangan, mengalami kemenangan bersama Tuhan setiap hari, sebab dia Tuhan penolong kita satu-satunya. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.